في النار. Ikhwani fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayatut taufik, memberikan kita hidayah taufik setelah kita diberikan hidayatul irsyad wal bayan. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan langkah kaki kita untuk pergi ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka beribadah kepadanya. Ikhwani fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga, wajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka membacakan kitab Allah, Al-Qur'an, ya. Kemudian yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka yang namanya as-sakinah, ketenangan, ketentraman, wa khasyiyatuhumur rahmah, dan akan menyebar di antara mereka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat menaungi mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluknya yang paling mulia, yaitu para malaikatnya. Ikhwani fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, hidayatut taufik, yang menjadikan kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, semakin menjadikan kita lebih taat kepada Allah dan menjauhkannya daripada bermaksiat kepadanya. Ikhwani fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, ya, wala amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada suwarikum, bentuk-bentuk kalian, wala amwalikum, dan tidak pula harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sebagai nasihat buat saya pribadi dan kepada antum sekalian, hendaklah kita memperbaiki niat-niat kita, amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita beramal kebaikan yang dilihat manusia, hendaklah kita memperhatikan masalah niat. Karena sesungguhnya Allah tidak akan melihat amalan kita kecuali dengan berdasarkan hati kita juga. Niat kita juga harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita berbangga dengan amalan kita yang banyak tetapi itu kosong daripada niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatirlah kita dengan amalan-amalan yang tanpa niat atau tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang tidak ada niatnya karena Allah, semuanya akan sia-sia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan kepada Rasulnya, maka baginya lah, ya, niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dia mendapatkan pahala, dia mendapatkan ganjaran nanti pada hari kiamat. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Akan tetapi jika hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka demikianlah hijrahnya apa yang sesuai dengan yang dia niatkan. Maka penting bagi kita untuk memperbaiki amalan hati kita, niat kita, begitu pula kita memperbaiki amalan zahir kita dari ketaatan yang kita lakukan. Ikhwani fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an. Kita insyaallah akan melanjutkan kitab Al-Mu'taqad As-Sahih Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduhu. Kitab Al-Mu'taqad As-Sahih.
Kita kemarin sudah selesai di dalam pembahasan al-imanu bil qadar, ya. Beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu al-mu'taqad as-sahih fil iman. Keyakinan yang benar di dalam masalah al-iman. Ya. Ada yang bawa kitabnya? Ya, kalau bisa download PDF-nya, Pak. Saya ada juga di sini. Jadi untuk mutalaah, apalagi kalau kita belajar bahasa Arab diiringi dengan membahas kitab, insyaallah semakin menambah pemahaman kita di dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnah, ya. Di antara keumuman akidah ahli sunnah wal jamaah, anna al-imana qaulun bil lisan bi an yantiqa bi syahadati tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yaitu bahwasanya iman itu merupakan ucapan dengan lisan, ya. Bi an yantiqa bi syahadati tauhid, yaitu seseorang mengucapkan syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa i'tiqadun bil qalbi. Kemudian yang kedua adalah meyakini di dalam hati atau dengan hati. Bi an yajzima jazman qati'an bi sidqi kalimati tauhid. Ya, dengan meyakininya dengan jazm, ya, dengan sangat kuat, dengan kepastian atas kebenaran kalimat tauhid tersebut. Kemudian yang ketiga adalah wa amalun bil jawarih, adalah melakukannya dengan anggota badan, melakukan amalan-amalan. Jadi iman terdiri dari berapa, Pak? 3. Pertama, al-qaulu bil lisan. Kemudian yang kedua apa tadi? I'tiqadun bil qalbi, keyakinan di dalam hati. Kemudian yang ketiga adalah amalun bil jawarih, adalah amalan dengan anggota badan. Maka inilah yang dimaksud dengan al-iman, ya. Atau kalau di dalam bahasa yang lain ada khamsu nunat, ada 5 nun, ya, kata para ulama di dalam menyingkat tentang makna iman. Apa nun yang pertama? Ada yang tahu? Al-qaulu bil lisan, itu yang pertama, ucapan dengan lisan. Kemudian al-i'tiqadu bil janan, keyakinan di dalam hati. Kemudian al-amalu bil arkan, kemudian amalan dengan seluruh anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan, ya. Dia akan bertambah dengan mentaati ar-rahman, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan akan menurun iman tersebut kalau dia mentaati syaitan, artinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu khamsu nunat, ya, ujungnya nun semua, ada 5. Pertama apa tadi? Al-i'tiqadu bil janan, ya. Kemudian al-qaulu bil lisan. Kemudian al-amalu bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Ya, ada yang hafal? Insyaallah dihafalkan. Insyaallah itu kaidah yang sangat penting di dalam masalah definisi iman. Ya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, kana al-ijma'u min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum wa man adraknahum yaqulun al-imanu qawlun wa 'amalun wa niyyah wa la yujzi'u wahidun min as-salasati illa bil akhar. Ya. Kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang makna iman, kana al-ijma' min as-sahabah, merupakan ijma'nya para sahabat dan tabi'in dan orang setelah mereka, dan yang kami jumpai mereka, ya, maksudnya Imam Syafi'i menjumpai mereka dari setelah sahabat tadi, yaqulun, mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amalun wa niyyah, ya. Jadi iman itu adalah ucapan, kemudian perbuatan dan niyyah. Niat maksudnya adalah hati, ya, al-qalb, ya, atau qalbun. Wala yujzi'u wahidun min as-salasati illa bil akhar, dan tidak cukup, ya, tanpa salah satu kecuali dengan yang lainnya. Artinya ketiga-tiganya harus ada, ya.
Seseorang kalau dia beriman, pertama dia harus mengucapkan dengan lisannya, bersyahadat. Kemudian yang kedua, dia harus mengimaninya, meyakininya di dalam hati, ya, itu namanya iman. Kemudian yang ketiga, dia buktikan, aplikasikan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hakikat keimanan yang sesungguhnya. Kemudian ziyadatul iman wa nuqsani, ya, sebagaimana kita katakan tadi tentang khamsun nunat, makna iman. Di sini dibahas tentang pertambahannya atau meningkatnya keimanan dan juga bisa berkurangnya iman tersebut. Wa yazidul imanu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa menurun, ya, kadar iman seseorang dikarenakan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana." Yaitu orang-orang yang beriman, ya, yang mentaati Allah dan Rasulnya tatkala ada yang mengatakan kepada mereka, "Innan nasa qad jama'u lakum," ya, sesungguhnya manusia sudah menyiapkan, ya, pasukan-pasukan untuk menghancurkan kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka itu yang sudah mempersiapkan pasukan, fazadahum imana, akan tetapi yang terjadi justru menambah keimanan mereka, yaitu orang-orang yang beriman tadi. Jadi di sini ada dalil bahwasanya iman itu bisa bertambah, ya. Kemudian di sini juga dalam surat Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan tatkala dibacakan atas mereka yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, menjadi bertambahlah iman mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, ya, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Di sini juga ada dalil bahwasanya ada ziyadatul iman, ya. Ada pertambahan, ada peningkatan di dalam keimanan. Jadi iman itu bukan suatu kesatuan yang stabil saja, ya. Maka dia di sana ada iman yang naik dan ada iman yang turun. Sebagaimana kita merasakan, ya, ada masa-masa futur, ya. Ada masa-masa lemah iman. Tatkala kita malas ngaji, malas ta'lim, kita malas salat berjamaah, malas berzikir, malas baca Quran, ini tanda, ya, kalau iman kita sedang turun, ya. Dan ada pula saatnya semangat kita bertambah di dalam baca Al-Quran, di dalam kita bersedekah, di dalam kita berbuat kebaikan, maka ini tanda bahwasanya iman kita sedang naik. Wa qala ta'ala, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun, ya. Di sini beliau membawakan dalil yang cukup banyak. Dan tatkala diturunkan kepada mereka sebuah surat, ya, dari Al-Quran, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang imannya bertambah dengan sebab turunnya surat ini, ya. Kemudian adapun orang-orang yang beriman, maka fazadathum imana, iman mereka bertambah dengan sebab turunnya surat tersebut, wa hum yastabshirun, dan mereka berbahagia, senang, ya, dengan diturunkannya ayat-ayat Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Tatkala orang-orang beriman itu melihat Al-Ahzab, ya, golongan-golongan, pasukan-pasukan, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, maka mereka justru mengatakan inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan sungguh benar, ya, apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan tidaklah itu membuat mereka takut, justru iman mereka menjadi bertambah dan mereka semakin tunduk, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan as-sakinah, ya,
ketenangan di dalam hati orang-orang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah keimanan mereka bersama dengan keimanan yang sudah ada pada mereka, ya. Jadi iman itu selalu bisa bertambah dan juga bisa berkurang, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan iman itu satu kesatuan, ketika dia melakukan maksiat, dosa besar, maka dia menjadi kafir, murtad, halal darahnya, maka ini pemahaman Khawarij, ya. Yang mereka mengimani bahwasanya iman itu satu kesatuan, ya. Jadi tatkala dia melakukan dosa besar, maka hancurlah keimanannya dan dia menjadi kafir, murtad, ya. Kemudian kharijun 'anil millah, kemudian dia keluar dari agama Islam. Nauzubillahi tsumma nauzubillah. Wa qala ta'ala wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambahlah orang yang beriman itu imannya. Wa qala ta'ala wa idza ma unzilat suratan faminhum. Nah, ini beliau mengulang, ya. Tadi sudah kita baca suratnya, tetapi di sini ada pengulangan. Surat At-Taubah ayat 124. Kemudian di sini beliau membawakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihain min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa'adha an-nisa' wa qala lahunna ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbi ar-rajul al-hazimi min ihdakunna, ya. Di dalam sahihain dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, suatu hari memberikan wa'azah, yaitu memberikan mau'izah kepada para wanita, dan dia mengatakan kepada para wanita, tidaklah aku melihat, ya, dari yang kurang akalnya dan agamanya yang lebih bisa menghilangkan akal pikirannya seseorang laki yang amat sangat kuat, hazim min ihdakunna, daripada kalian, ya. Jadi hati-hati. Jadi fitnah wanita itu azim, ya, amat sangat besar. Bahkan Nabi Yusuf kalau bukan karena pertolongan Allah, maka dia bisa terjerumus dalam masalah zina, ya. Jadi ini menandakan bahwasanya naqisati aqlin wa dinin. Jadi wanita itu memiliki kekurangan di dalam akal dan juga agamanya, ya. Maksudnya di dalam imannya. Karena otomatis seseorang yang kurang di dalam agamanya, ketaatannya, maka menunjukkan juga kurang imannya. Fahada dalilun ala nuqsanil iman, ya. Beliau mengatakan dari hadis ini, maka inilah dalil tentang kurangnya keimanan atau bisa menurunnya suatu keimanan. Jadi iman itu tidak tetap satu kesatuan, tetapi bisa naik dan bisa turun, bukan suatu yang stagnan atau yang bisa tatkala melakukan dosa besar maka hilang sama sekali, tidak. Wa misluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan contohnya juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, ya. Nabi pernah bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya. Nah, di sini Nabi menyebutkan iman yang sempurna. Kalau tadi menyebutkan, ya, yang kurang agama dan akalnya, maksudnya imannya juga, ya. Jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang juga bagus akhlaknya. Dan ini juga menjadi perhatian bagi kita, ya. Kalau kita belajar tauhid kita kuat, ya. Kita kita talabul ilmi, kita sebagai seorang yang menuntut ilmu, maka hendaklah kita tampilkan akhlak yang baik, yang menunjukkan ini merupakan kesempurnaan iman kita, ya. Jangan justru orang menganggap orang yang belajar tauhid, orang yang ngaji tauhid justru malah akhlaknya kurang baik, ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka perbaikilah akhlak-akhlak kita, karena merupakan ciri daripada orang yang imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad wa ghairuhu an Abi Hurairah. Diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala dan selainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa idza kana man ittasafa bi husnil khuluqi fa huwa akmalul mu'minina imanan wa ghairuhu mimman sa'a khuluquhu anqasu imanan. Dan beliau menyimpulkan, dan jika seseorang itu memiliki, ya, bersifat memiliki sikap, ya, dengan baiknya akhlaknya, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang sempurna imannya. Dan begitu pula orang-orang yang
dia jelek di dalam akhlaknya, maka itu juga menunjukkan akan kurang daripada keimanannya, ya. Jadi kalau kita sudah ngaji tauhid, muwahhid, ya, kita sudah belajar tentang iman, maka hendaklah kita munculkan, ya, yaitu akhlak kita yang baik kepada manusia yang lainnya. Ikhwani fillah, habaniyallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian beliau melanjutkan, laisal imanu duna i'tiqadin, ya. Jadi di awal kita sudah paham bahwasanya iman itu menyangkut 3 hal. Pertama, pembenaran di dalam hati, ucapan dengan lisan, kemudian amalan dengan anggota badan. Dan di sini beliau mengatakan bukanlah termasuk iman atau disebut iman tanpa adanya i'tiqad, ya, tanpa adanya keyakinan, ya. Walisal imanu qawlan wa amalan duna i'tiqadin, dan bukanlah termasuk iman ucapan dan perbuatan saja tanpa adanya i'tiqad, tanpa adanya keyakinan di dalam hati seseorang. Lianna hadza imanul munafiqin, karena ini adalah imannya orang-orang munafik, ya. Dia mengucapkan dengan lisan, bersyahadat syahadatu alla ilaha illallah, ya. Kemudian dia melakukan ibadah, melakukan salat, tetapi ternyata, ya, hatinya tidak beriman, maka mereka itulah orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik fid darkil asfalina minan nar, ya, di neraka yang paling bawah. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, ya. Dan di antara manusia ada yang mengucapkan dengan lisannya, amanna billahi wal yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, wa ma hum bimumin, tetapi kata Allah mereka itu tidak beriman, ya. Kenapa tidak beriman? Karena hatinya tidak beriman. Kemudian yang selanjutnya, laisal imanu mujarradal ma'rifah, bukan juga iman itu adalah hanya sekedar mengetahui, ya. Kita paham Allah itu apa, yang menciptakan, Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan, itu bukan iman, ya. Tanpa yang pertama adalah syahadat tadi dengan lisan, keyakinan dalam hati, kemudian amalan dengan anggota badan. Tidak cukup hanya kita mengetahui saja. Walisa huwa mujarradul ma'rifah lianna hadza imanul kafirin wal jahidin, ya. Bukanlah iman itu hanya sekedar pengetahuan saja, ma'rifah. Dikarenakan ini merupakan iman yang orang-orang kafir dan orang-orang yang jahid, yang mengingkari, ya, yang menolak, ya. Qala ta'ala wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menolaknya, mereka mengingkarinya. Yang dimaksud adalah mukjizatnya Nabi Musa, ya. Ia tatkala berhadapan dengan Fir'aun, ya, kemudian mereka mengingkari, menolak mukjizat tersebut, padahal mereka meyakininya, ya. Kenapa mereka menolak? Karena zulman wa uluwa, karena kezaliman mereka dan sifat uluwa, kesombongan mereka. Wa qala ta'ala fa innahum la yukazzibunaka, sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan kamu wahai Muhammad, walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun, akan tetapi mereka orang-orang yang zalim itu kepada ayat-ayat Allah mereka menolaknya, tidak mau menerimanya, ya, karena kezaliman dan juga karena kesombongan mereka. Wa qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, Allah berfirman juga orang-orang, ya, yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, ya, orang-orang Yahudi, ya, sudah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, ya'rifunahu, mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi, ya, utusan terakhir, ya, bagi manusia seluruhnya, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka itu sudah mengetahui, sebagaimana mengetahui Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka sendiri, ya. Jadi mereka sudah tahu tetapi mereka menolaknya dengan sebab kezaliman dan juga karena kesombongan mereka atau karena kedengkian mereka.
Wa qala ta'ala falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka pengetahuan, maka justru mereka kufur dengannya, menolaknya. Wa 'ada wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Dan kaum 'Ad dan Samud dan sungguh telah jelas bagi kalian dari bekas-bekas peninggalan mereka, rumah-rumah mereka, ya. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Akan tetapi syaitan itu menghiasi amalan-amalan mereka, fasaddahum anis sabil. Dan kemudian menghalangi mereka dari jalannya Allah, wa kana mustabsirin. Padahal mereka itu mengetahuinya, ya. Jadi keimanan tidak cukup hanya pengetahuan, tetapi harus pertama diucapkan, kemudian diyakini, kemudian diamalkan. Maka itulah keimanan yang benar. Laisal imanu duna amal. Kemudian selanjutnya kata beliau, dan bukanlah iman itu yaitu yang tidak melakukan amalan, ya. Jadi harus tiga-tiganya. Walisa huwa qaulan wa i'tiqadan duna amal. Dan bukanlah iman itu hanya ucapan dan keyakinan saja tanpa adanya aplikasi, tanpa adanya amal perbuatan. Lianna Allah Ta'ala sammal a'mala imanan. Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan, ya, amal itu sebagai iman, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan iman-iman kalian. Maksudnya apa? Yaitu salat kalian, dan salat termasuk amalan, ya. Dan ini hubungannya dengan perpindahan kiblat, ya. Mereka mengkhawatirkan bagaimana dengan salat kita yang dulu tatkala menghadap Baitul Maqdis, ya. Maka kemudian Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan amal perbuatan yang kalian kerjakan, ya. Maksudnya adalah iman di sini as-shalah. Makanya salat termasuk amalan dan amalan termasuk ke dalam iman. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian di dalam Sahihain dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia berkata kepada utusannya Abdul Qais, "Amurukum bi arba' wa anhaakum bi arba'." Itu lanjutan hadisnya. Ya, aku perintahkan kalian dengan 4 hal dan aku larang dari 4 hal. Dan yang diperintahkan di sini disebutkan al-imanu billah, beriman kepada Allah. Hal tadruna mal imanu billah? Apakah kamu tahu apa itu keimanan kepada Allah? Kemudian dijelaskan syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa an tu'tu minal maghanimil khumsa. Yaitu kamu bersyahadat tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau memberikan 1/5 daripada harta ghanimah yang kamu dapatkan, ya. Jadi ini semua adalah kaitannya dengan amalan perbuatan, ya. Kemudian dalam Sahihain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Abu Hurairah, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Ya. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, kemudian wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki, ya, 73 sekian, ya, atau 63 sekian, ya, cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dan yang paling afdal, yang paling utama dari keimanan tersebut, cabang iman tersebut yang paling tinggi, ya, dalam riwayat lain fa'alaha, di sini fa'afdaluha, ya. Yang paling tinggi, yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu seseorang itu termasuk bagian dari keimanan, ya. Jadi kalau kita melihat dari hadis ini, maka jelas keimanan, cabang iman itu terdiri dari 3. Pertama ucapan, ya, itu yang afdaluha, yaitu ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah tadi ada apa? Imatatul adza, menyingkirkan gangguan. Ini adalah perbuatan. Kemudian yang terakhir sifat malu, ini dari hati, ya, bagian dari iman. Ya.
Kemudian saya lupa tadi sebagian sedikit saya jelaskan tentang keimanan yang sempurna tadi, ya. Jadi kalau iman yang sempurna itu adalah ucapan, perbuatan, kemudian keyakinan. Tatkala orang itu hanya mengucapkan, mengamalkan tanpa meyakini, maka mereka adalah orang-orang munafik atau orang-orang zindiq, ya. Itu kalau dia mengucapkan, bersyahadat, dia beramal, tetapi sebenarnya dia tidak beriman di dalam hati. Ini orang munafik, orang zindiq. Kemudian yang kedua, tatkala seorang itu mengucapkan dengan lisannya, ya, kemudian meyakini dengan hatinya, tetapi tanpa melakukan amalan, maka ini orang-orang fasik, orang kafir, orang musyrik, ya. Jadi dia sudah mengucapkan syahadat, kemudian dia yakin, akan tetapi amalannya, ya, dia tidak melakukan ketaatan, ya. Dia justru melakukan kesyirikan, melakukan maksiat, maka dia bisa tergolong kepada orang fasik dan orang musyrik. Kemudian yang terakhir yaitu tatkala seseorang dia beramal, kemudian dia meyakini tetapi tidak mengucapkan, ya, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir, ya. Jadi percuma. Orang kafir dia melakukan amalan ketaatan yang banyak, ya, bangun masjid, bersedekah, mengumrohkan, menghajikan, ya. Kemudian dia meyakini juga, ya, kalau misalnya dia meyakini juga Allah itu sesembahan yang paling berhak disembah, tetapi dia tidak pernah mengucapkan syahadat dengan lisannya, maka dia tidak dikatakan beriman dan dia adalah orang kafir. Ya, kita lanjutkan insyaallah sedikit lagi. Kemudian hukmul a'mal, ya, hukum daripada amalan-amalan. Walisa syai'un minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Dan tidak ada amalan, ya, yang mana seseorang itu meninggalkannya dia menjadi kafir kecuali di dalam perkara salat. Nah, ini penting ini. Jadi termasuk yang dikecualikan adalah masalah salat. Ya. Faman tarakaha mutlaqan faqad kafar. Beliau menjelaskan di sini, barang siapa yang meninggalkannya secara mutlak, ya, tidak mengerjakan sama sekali, maka sungguh dia telah kafir. Ajma'a ala zalika sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah ijma' hal demikian, berdasarkan ala zalika sahabatu Rasulillah, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berijma' bahwasanya orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia bisa kafir. Qala Abdullah ibn Syaqiq, lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira shalah. Ya, tidaklah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu dari amalan-amalan yang tatkala seseorang meninggalkannya maka dia bisa menjadi kafir kecuali di dalam masalah salat, ya. Jadi di dalam masalah yang lain mereka tidak mengkafirkan, tetapi dalam masalah salat khusus, ya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berijma' siapa yang meninggalkan amalan yaitu salat maka dia bisa kafir. Rawahu Tirmizi. Ikhwani fillah habani Allah wa iyyakum jami'an. Dan di sini ada pembahasan sebenarnya dari fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala tentang hukum tarikis shalah, tentang hukum orang yang meninggalkan salat, ya. Dan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yang meninggalkannya karena istihlalan, ya. Karena dia menganggap bahwasanya salat itu misalnya tidak wajib, ya. Salat itu tidak perlu dilaksanakan dengan ucapan atau dengan niat seperti itu yang ada di dalam hatinya, maka itu bisa menjadikan seseorang kafir, ya. Dia meninggalkan salat karena dia yakin salat itu tidak wajib atau boleh seseorang tidak mengerjakan salat, maka hukumnya adalah kafir. Dan ini yang yang disepakati, ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang meninggalkan salat karena tahawunan, karena dia bermalas-malasan, ya. Karena dia menganggapnya enteng, dia salat kemudian tidak salat dan seterusnya, maka para ulama berselisih pendapat, ya. Di antaranya ada yang mengatakan dia tidak kafir, hanya saja dia melakukan dosa besar yang amat sangat besar.
Dan para ulama yang lain yang lainnya mengatakan bahwasanya mereka juga tetap kafir karena hadisnya jelas, ya. Al-ahdu alladzi bainana wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Perjanjian antara kita dan orang kafir dan orang musyrik itu ada pada salat. Faman tarakaha faqad kafara. Dan barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir, ya. Jadi itu dalilnya. Kemudian di sini diperjelas lagi, karena kita juga tidak boleh di dalam masalah takfir kita menggampangkan, ini juga bahaya, ya. Hukmut takfir. Nah, kemudian beliau jelaskan tentang hukum mengkafirkan. Wat takfiru haqqun lillah. Jadi mengkafirkan itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Fala yukaffaru ahadun illa man kafarahu Allah wa rasuluh. Ya. Dan tidaklah seseorang dikafirkan kecuali yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ajma'al muslimuna ala takfirihi, ya. Dan kaum muslimin telah berijma' sepakat atas kekafirannya. Jadi ini yang harus kita fahami. Jadi di dalam masalah kafir mengkafirkan itu bukan hak kita, ya, tetapi haknya Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan ijma'nya kaum muslimin, ijma'nya para sahabat, ya. Jadi kalau kita tidak bisa mendatangkan dalil atas kafirnya seseorang, maka bisa jadi itu akan kembali kepada kita, ya. Makanya tidak boleh seseorang serampangan di dalam memvonis seseorang kafir, ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qitaluhu kufrun, saya lupa itu. Ya, jadi kita harus berhati-hati untuk kita menuduh saja, ya. Sesuatu yang tidak dilakukannya itu aja bisa berdosa, lalu bagaimana kalau kita mengkafirkannya? Maka ini sesuatu yang berbahaya. Faman kafara ahadan bighairil kufri alladhi qama al-burhanu al-jali' alayhi min nass al-kitab al-aziz aw sunnati as-sahihah aw al-ijma' fa huwa mustahiqun li taghliz al-'uqubati wat-ta'ziz wat-ta'zir, ya. Dan barang siapa yang mengkafirkan seseorang, ya, dengan selain kekufuran yang telah dijelaskan, ya, dengan kufur yang jali, yang terang berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah dan ijma'nya kaum muslimin, yaitu para sahabat, fahuwa mustahiqun, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Justru sebaliknya, ya. Jadi kalau orang asal mengkafirkan tanpa ada petunjuk yang jelas bahwasanya seseorang tersebut kafir berdasarkan ijma', ya, atau berdasarkan Al-Quran dan hadis kemudian ijma', maka dia berhak, ya, mendapatkan hukuman, ya. Idz man ra'a mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlih. Dikarenakan barang siapa yang menuduh kepada seorang beriman bekufrin, dengan kekufuran, maka fahuwa kaqatlih, dia itu seperti membunuhnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, dia akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau yang dituduh dia memang kafir, ya sudah, dia kafir. Tapi kalau tidak kafir, maka justru kekafiran itu kembali kepada dirinya. Rawahul Bukhari an Sabit bin Dhahhak an Nabi. Riwayat Imam Bukhari dari Sabit bin Dhahhak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kufru yaqa'u biqaulin kufriyyin laysa fihi khilafun mu'tabar. Dan kufur atau kekufuran itu bisa terjadi dengan ucapan kekufuran, ya, dengan lisannya. Laisa fi khilafun mu'tabar, yang tidak ada perselisihan yang mu'tabar di dalamnya, ya. Tapi kalau ada perselisihan maka dia tidak kufur, ya. Wa kadza bi fi'lin, begitu juga dengan perbuatan, ya. Perbuatan kekufuran yang dia lakukan kemudian dengan keyakinan yang dia lakukan. Walisa min syartil kufri al-istihlal, dan tidaklah menjadi syarat kufur itu hanya sekedar orang itu menghalalkan, tidak, ya. Karena ini termasuk akidahnya Murji'ah, ya. Jadi kufur itu kalau hanya hati saja, tidak, tetapi ucapan juga bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran, kekafiran. Begitu pula keyakinan, yaitu termasuk di dalamnya ada istihlal, kemudian seseorang itu juhud, menolak, mengingkari ayat Allah, itu termasuk kekufuran. Jadi beliau menegaskan tidak sekedar seseorang itu dianggap kafir kalau dia menghalalkan saja, tidak, tetapi ucapan juga bisa menimbulkan kekufuran, kemudian keyakinan juga, dan perbuatan juga. Termasuk di sini adalah dalam masalah salat.
Dan Syekh bin Bas menguatkan pendapat bahwasanya yang rajih, orang yang meninggalkan salat baik karena dia menghalalkan atau karena dia tahawunan, bermalas-malasan, maka dia juga bisa kafir. Tetapi apakah kita bisa mengkafirkan? Jawabannya tidak boleh. Siapa yang berhak? Pemerintah kaum muslimin, ya. Maka nanti ada konsekuensinya. Wa farqun baina takfiril 'am wa takfiril syakhsil muayyan. Nah, di sini ada pembagian, ya. Perbedaan antara takfir, mengkafirkan secara umum, ya, definisi kufur kita sebutkan secara umum, dengan kekufuran secara khusus, personal. Nah, kalau kita menyebutkan ini hukumnya kafir, kufur, itu boleh. Tapi kalau mengatakan fulan kamu kafir karena melakukan ini, maka ini tidak boleh sembarangan, ya. Fatakfirul 'amu kal wa'idil 'am. Dan pengkafiran yang sifatnya umum adalah seperti memberikan ancaman yang umum, ya. Ya, seperti kita mengatakan orang yang meninggalkan salat dia kafir berdasarkan hadis faman tarakaha faqad kafar. Siapa meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Ini boleh, ya. Tapi kalau mengatakan kamu tidak salat, ya, kenapa? Saya malas, kamu kafir. Maka ini tidak boleh. Jadi harus hati-hati. Kaqaulil al-a'immah, sebagaimana ucapan para a'immah, man qala al-Qur'anu makhluk, misalnya, ya, seperti orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, ini berhubungan dengan keyakinan, ya. Orang mengakui Al-Qur'an termasuk makhluk, ya, adalah merupakan keimanan, keyakinan yang kufur, ya. Ini boleh. Tetapi kalau langsung mengatakan fulan kamu kafir karena meyakini Al-Qur'an adalah makhluk, maka ini tidak boleh sembarangan. Wa kaqauli Ibnu Huzaimah, dan sebagaimana juga ucapan Ibnu Huzaimah rahimahullah, man lam yukirra bi anna Allah ala arsyihi qad istawa fawqa sab'i samawatihi fa huwa kafirun halalud dami wa kana maluhu fai'an. Ya, Al-Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah taala juga mengatakan, siapa yang tidak meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, di atas langit yang ketujuh, ya, maka sungguh dia kafir, halal darahnya dan hartanya menjadi fai', ya. Fai' itu adalah harta rampasan yang diambil dari orang kafir yang tanpa melalui perang, ya. Jadi dianggap seperti orang kafir, dan ini ucapan yang umum, boleh, ya, untuk memberikan peringatan, al-wa'id, ancaman, supaya kita tidak terjerumus, supaya kita tidak memiliki keyakinan Al-Quran makhluk, supaya kita tidak berkeyakinan Allah ada di mana-mana, atau Allah ada di hati setiap hamba, atau Allah ada di tubuh kita, seperti orang-orang wahdatul wujud misalnya. Atau supaya orang juga tidak bermudah-mudahan di dalam meninggalkan salat, maka ini boleh. Wa takfiru syakhsil muayyan, dan adapun pengkafiran yang khusus, ya, perorangan yang tertentu, ya, person, la budda fihi min tawaffuri syurut wa intifa'il mawani', maka harus ada padanya yaitu syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang, ya. Fala yalzamu min at-takfiril mutlaqil 'ami takfiru syakhsil muayyan, dan tidak melazimkan dari pengkafiran yang umum itu pengkafiran secara personal, ya. Jadi kalau kita mengatakan siapa yang meninggalkan salat maka dia bisa kafir, kemudian otomatis mereka semua kafir misalnya. Enggak seperti itu, ya. Jadi tidak melazimkan, ya. Karena untuk personal ini khusus, diperinci lagi, dilihat sudah terpenuhi syaratnya atau belum, penghalangnya sudah hilang atau belum, ya. Hatta tatawaffara fihi syurutut takfir wa tantafi anhu mawani'uhu, sampai hilang atau sempurna syarat-syaratnya terpenuhi dan hilangnya penghalang-penghalang, ya. Di antara yang disebutkan para ulama, pertama adanya ilmu, ya. Jadi kalau dia sudah terpenuhi syarat, dia sudah berilmu, bukan bodoh, dia tahu, ya, dan tidak ada takwil, ya, tidak ada penafsiran yang salah. Ini yang pertama. Jadi adanya ilmu, tidak adanya kejahilan atau tidak adanya takwil. Kemudian yang kedua, karena sengaja, bukan terpaksa, ya. Kemudian yang ketiga, bukan karena lupa, tapi dengan sadar, ikhtiari, sesuai dengan kehendaknya. Kalau sudah terpenuhi ini, maka berhak, dan yang memutuskan pun adalah al-hakim, bukan sembarang orang.
Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pemaafan dari umatku apa saja? Yang pertama al-khata', kesalahan ya, tidak sengaja. Kemudian an-nisyan, lupa, tidak sadar, wa mastukrihu alaih, dan apa yang dia dipaksakan atasnya maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini pembahasan seputar al-iman. Jadi iman itu terdiri dari khamsununat. Apa saja? Pertama, apa? Al-qaulu bil lisan, wat tasdiqu bil janan, wal amalu bil arkan, wa yankusu bi ta'atir rahman, wa yankusu bi ta'atis syaitan. Itu 5 nun terakhirnya, itu dihafalkan. Ya. Jadi kalau orang dia berucap, beramal tapi tidak berkeyakinan, maka ini imannya orang munafik, orang zindiq. Kalau dia mengucapkan dengan lisan, kemudian dia berkeyakinan di dalam hati tapi tidak beramal, maka ini orang-orang fasik atau orang musyrik. Kemudian yang ketiga, kalau dia beramal, dia berkeyakinan tapi tidak mengucapkan dengan lisan, maka dia orang kafir. Ya. Jadi harus kita pahami. Dan tidak ada amalan yang bisa menjadikan seseorang kafir kecuali hanya satu saja. Apa tadi? Salat. Ya. Kemudian yang dikafirkan adalah yang mana yang rajih, Pak? Adalah ya setiap secara umum, ya. Itu yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Akan tetapi Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang saya pahami beliau tidak mengkafirkannya, ya. Kalau disebabkan karena tahawunan tadi, karena dia malas, karena dia yaitu bermalas-malasan, menganggap remeh. Tapi kalau dia menghalalkan, ya, mengatakan tidak wajib, maka itu sudah jelas, ya. Kalau orang sudah mengatakan sholat itu tidak wajib bagi saya, ya, misalnya, karena saya sudah derajatnya ma'rifah, tidak lagi puasa, tidak lagi sholat, tidak lagi berzakat, maka ini bahaya, ya. Dan ada pemahaman seperti ini, dan ini bisa terjerumus dalam kekafiran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan, mungkin satu atau dua. Falyatafaddal mashkura, sebisa yang saya jawab. Bismillah. Misalnya kita mengkafirkan lembaga kenegaraan karena usahanya dia tidak berdasarkan Al-Quran, apalagi ditujukan dengan sikap yang membenci umat Islam. Apakah itu juga ditujukan sebagai negara kafir? Ya. Jadi pemahaman tentang al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan hukum selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada kaitannya ke situ, ya. Apakah dia kafir? Maka para ulama menjelaskan dengan rincian, ya. Kalau dia masih meyakini hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik hanya saja karena suatu keadaan yang tidak bisa membuat yang menjadi berhukum dengan hukum Allah, maka itu tidak mengkafirkannya. Tapi kalau dia ridho, ya, dan dia cinta dengan hukum tersebut melebihi cintanya kepada keinginan dia untuk menerapkan syariat Islam, maka ini juga bisa mengkafirkannya. Tapi ingat, itu takfir yang al-am, yang umum. Tidak boleh kita kemudian mengatakan presiden kita kafir, ya, tidak boleh. Ini takfir muayyan, ya. Tidak boleh sembarangan seseorang asal mengkafirkan. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, meskipun pemimpin itu zalim, isma' wa ati', ya. Dengarkanlah dan taatilah, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Meskipun punggung kamu dicambuk, ya, artinya dia zalim dan harta kamu diambil. Ya mungkin karena pajaknya, ya, dibanyak-banyain, ya Pak. Misalnya semua dipajekin, itu kan mengambil harta tanpa hak, gitu kan, ya. Tapi kata Rasul, isma' wa ati', tetap dengar dan tetap taat selama ketaatan itu adalah tidak bermaksiat kepada Allah, ya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah. Tetapi kalau kita dizalimi, harta kita diambil, kita tetap untuk mendengar dan taat. Dan ingat, tidak boleh memberontak, ya. Karena Nabi SAW, kalau kita, saya lupa hadisnya, jadi selama pemimpin itu melakukan salat dan kamu tidak ada bukti yang jelas, ya, tentang kekafirannya, maka tidak boleh kita
memberontaknya, tidak boleh kita mengkafirkannya, ya. Dan mudah-mudahan ya pemimpin kita adalah muslim dan dia melakukan salat hanya saja mungkin ya karena diperalat dan lain sebagainya, ya kita perbanyak berdoa aja. Dan insya Allah kan tinggal berapa tahun? Setahunan lah. Ya mudah-mudahan nanti kita diberikan pemimpin yang lebih saleh, yang lebih baik, yang bisa berkontribusi untuk dakwah dan Islam. Ya mudah-mudahan seperti itu. Jangan justru kita melakukan pemberontakan, ya, yang mana ini tidak disyariatkan di dalam Islam. Cukup dengan nasihat. Bahkan ada hadis yang lebih jelas ya tentang memberikan nasihat ya dengan 4 mata, apalagi dia orang yang terkemuka, harus dijaga muruahnya ya. Kemudian kalau kita melihat dalilnya orang melakukan pemberontakan itu adalah orang-orang Khawarij ya. Utsman bin Affan saja sahabat Nabi dianggap tidak menerapkan hukum Allah sampai mereka mereka memberontak dan membunuh Utsman bin Affan, mengepung rumahnya, dan Utsman bin Affan ditusuk ketika dia membaca Al-Qur'an ya. Ini dalil daripada demonstrasi atau memberontak. Makanya kalau orang mencari dalil demonstrasi itu dalil yang jelek, maka tidak boleh kita terapkan. Yang kita terapkan adalah hadis Nabi ya, isma' wa ati' wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Meskipun hartamu diambil dan kamu dizalimi ya. Jadi kita bersabar ya. Memang sangat sulit sabar itu, tetapi inilah tuntunan syariat dan kita hanya bisa berdoa, kita memohon kepada Allah semoga pemimpin kita diberikan kebaikan, diberikan hidayatul bayan wal irsyad dan hidayatul taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah itu terjadi kecuali juga karena apa yang kita lakukan ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Bagaimana tidak pemimpin itu menjadi jelek kecuali yang milihnya juga jelek, betul apa enggak? Betul ya. Kalau orang semuanya saleh bertauhid, mungkin nggak nanti pemimpinnya adalah pemimpin yang jelek? Insya Allah enggak. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Tentang perkataan Ibnu Jalimah, barang siapa yang tidak yakin bahwa Allah berada di atas ars, seterusnya, maka halal darahnya dan halal juga fakirnya, hartanya. Ya. Nah, ini ada teman anak yang keyakinan Allah dari mana-mana, sudah saya kasih tahu. Boleh kan saya ambil dompetnya? Antum siapa? Ya. Jadi kalau di Saudi itu ada namanya mahkamah syariah. Ya. Kalau antum nanti ke Saudi, antum lihat di dekat Madinah, ya, di sekitar itu nanti ada mahkamah syariah, kantor. Itu yang bisa menerapkan. Ya. Kalau orang mencuri, dipotong tangannya kalau sudah mencapai ukuran tertentu. Kalau dia membunuh, maka dia dibunuh, dikisos. Ya, tapi kalau orang sembarangan, orang apalagi kita tidak menerapkan, maka tidak boleh juga kita menerapkannya. Maka dibutuhkan memang kita untuk berupaya menegakkan syariat Islam, karena ini merupakan tuntunan syariat, sebuah tuntutan ya untuk menerapkan hukum Allah ya di atas muka bumi ya. Karena ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna dengannya kewajiban itu, maka hukumnya juga wajib. Artinya usaha tetap kita lakukan ya dengan cara-cara yang baik. Dan selama itu belum tegak syariat, maka kita juga tidak boleh sembarangan ya. Ya kayak tadi misalnya teman antum meyakini demikian, antum nasihati kemudian antum boleh menghalalkan darahnya. Ya, ini ngaco ya. Tidak boleh seperti itu ya. Yang boleh adalah hakim yang ada di mahkamah syariah ya. Jadi kalau kita lihat di Saudi, di Mekah ada, di Madinah ada mahkamahnya khusus. Ya kalau di Aceh ada kan mahkamah syariah, tapi baru seputar masalah cambuk aja, ya kan? Tapi itu bertahap. Yang mudah-mudahan ini merupakan satu yang disyariatkan, tuntutan syariat. Ya kita berusaha dengan cara yang sebaik mungkin, tidak pula dengan cara menggulingkan, tetapi dengan cara yang arif, yang mengakar. Istilahnya itu grassroots ya, dari bawah. Kita melakukan tasfiyah, tarbiyah, kita mendidik umat dengan tauhid. Otomatis orang yang bertauhid itu ingin ya semuanya ini atas tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau semua orang sudah paham, nanti insya Allah akan berubah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai diri mereka sendiri mengubahnya. Jadi artinya Allah tidak akan merubah sampai kita ini merubahnya. Kita rubah dari diri kita, keluarga kita, baru nanti masyarakat, kemudian negara baru bisa berubah. Ingat, tuntunannya adalah kita selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama kita, sesuai dengan syariat. Tidak boleh ngaco, tidak boleh memberontak, ya, karena ini bukan tuntunan syariat. Melakukan revolusi tidak boleh, hati-hati, ya. Justru bukannya nanti semakin baik, justru semakin hancur. Antum tahu syariah Suriah, ya, itu diawali dengan demonstrasi, kemudian dengan usaha memberontak, tapi yang terjadi justru malah madaratnya lebih besar. Ya, kita lihat Suriah sekarang sudah 4 tahunan sekian, yang mati sudah ratusan ribu, mendekati jutaan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Dan kita tidak ingin yang seperti ini. Kita berjalan di atas syariat. Kita ajarkan tasfiyah dan tarbiyah. Insyaallah kalau kita mengubah diri kita, Allah juga akan mengubah keadaan kita semuanya. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa difahami dan tidak salah paham. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.